Oke, Bapak Ibu, hari ini saya mau share sesuatu dari Markus pasal 14. Yuk mari kita lihat dulu ya. Nanti saya ceritakan kenapa saya mau share hal ini. Markus 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembeli domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sahabat kita, saudara kita yang Katolik, sepanjang minggu ini buat mereka adalah momen Prapaskah. Saya dulu lahir di sebuah keluarga yang ibu saya adalah penganut Katolik yang kuat. Dan kami sering kali datang ke gereja Katolik ya, karena saya tinggal di Jakarta, kami paling dekat rumah kami dengan gereja katedral ya. Nah, di situ mami saya selalu ngajarin bahwa setiap kali mau masuk Paskah itu kita semua mesti mempersiapkan diri. Nah, waktu itu saya nggak paham saudaraku, mempersiapkan diri itu gimana maksudnya gitu kan. Ya saya pikir ya udah saya cuma ngikutin liturginya aja saudaraku. Tapi makin ke sini saudaraku, semakin saya renungkan, saya mulai paham saudaraku. Bahwa ternyata saudaraku mempersiapkan Paskah itu artinya gini, kita benar-benar membuka hati kita dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan pada waktu minggu depan kita merayakan Paskah. Kita benar-benar mendapatkan pesan yang terbaik dari Tuhan. Bukan cuma sekedar momen kebiasaan setiap tahun kita ngerayain Paskah. Ngerayain kebangkitan Tuhan aja, enggak. Tapi persiapannya itu penting saudaraku. Dan bahkan beberapa umat Katolik yang sangat kuat sekali liturginya, mereka bahkan berpuasa saudaraku. Ya, nggak kebetulan kita juga ada di bulan puasa ya dari sahabat kita, saudara kita yang Muslim. Ini adalah momen yang seharusnya kita juga lakukan saudara. Yaitu apa saudaraku, kita bukan sekedar menyangkal diri atau bukan cuma sekedar ambil puasa dan gak makan. Tapi kita mesti refleksikan diri kita saudara. Nah kenapa ini penting saudaraku? Tadi di ibadah yang pertama saya cerita tentang lobster. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tahu saudaraku tentang lobster, Bapak Ibu dengerin rekaman yang ibadah pertama tadi. Itu bagus banget cerita tentang lobster. Cerita bagaimana kita harus secara berkala menarik diri dari habitat kita, menarik diri dari kebiasaan-kebiasaan kita untuk kita renungkan lagi. Apakah masih ada manusia lama kita yang mesti kita salibkan? Apakah ada manusia lama kita yang perlu kita serahkan di hadapan Tuhan dan kita punya manusia yang baru? Kenapa? Karena Tuhan desain hidup kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara. Nah hari ini saudaraku dari kisah Markus 14 saya mau share satu judul khotbah. Namanya upper room. Ruangan atas saudaraku. Saudara materi ini saudaraku, ruangan atas sebenarnya adalah materi yang saya udah buat beberapa tahun yang lalu saudaraku. Kenapa? Karena ada salah satu jemaat kami di Jakarta, mereka menikah saudaraku ya di satu tempat saudaraku. Dan nama tempatnya, nama tempat buat mereka pemberkatan nikah namanya upper room. Bener-bener namanya upper room di salah satu hotel yang ada di kota Jakarta. Nah saudara, saya pada waktu konseling pasangan ini ya di konseling akhir mereka bilang, "Iya Kak, kami punya tema pernikahan namanya ruangan atas." Lucu juga ya saudara ya, ada orang nikah kasih tema, tapi temanya ruangan atas. Di mana-mana ya orang tuh kalau nikah gitu ya, temanya tuh ya kasih tiada terduga misalnya ya. Atau apa perjalanan cinta yang teruji. Ya kan kelihatannya bagus gitu ya tema pernikahan kayak gitu ya. Ini tema pernikahannya ruangan atas. Saya agak bingung saudaraku waktu itu mau khotbahnya apa. Gitu. Tapi waktu saya interview, waktu saya tanya sama pasangan ini, wow dahsyat banget saudaraku.
Dia bilang begini, Kak, kami tuh bisa dapat ide ini, prinsip ini, kenapa? Karena kami ngelihat bahwa Tuhan itu udah lakukan banyak hal dalam hidup kami. Dan kami mau benar-benar mempersembahkan pernikahan kami di hadapan Tuhan. Sebagai pernikahan yang nantinya jadi berkat buat banyak orang. Wah, saya bilang ini bagus ini. Saya jadi bergairah saudaraku untuk untuk sampaikan firman Tuhan di acara pemberkatan nikah mereka. Saudara. Dan benar, dahsyat luar biasa saudara. Nah di momen itu dan kebetulan juga di ruangan itu saudaraku ya. Sama-sama namanya upper room gitu. Bagus banget saudaraku. Nah ini saya mau share sama saudara. Di manakah letak powerfulnya ya poin ini saudaraku. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-15 di situ Bapak Ibu bisa lihat ya versi bahasa Inggrisnya ya. Di situ dikatakan and he will show you a large upper room furnished and ready. There prepare for us. Saudaraku, coba slide berikutnya saya mau tunjukin bahasa Indonesianya. Di sini dikatakan gini, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang apa saudara? Besar. Yang sudah lengkap dan tersedia. Saudaraku. Saudara, ini 3 hal penting yang seringkali kita sebagai keluarga dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita rindukan. Kita rindukan kapasitas hidup kita jadi besar. Amin dong tentunya, benar ya saudara ya. Yang kedua di situ katakan apa? Lengkap. Kita tuh seneng banget gitu saudaraku kalau datang lengkap gitu. Wow bahagia banget saudaraku. Ya, saya selalu sangat diberkati ya sama tim hospitality dari Gereja Mawar Syaron. Selalu lengkap gitu. Enak. Saya hanya mention hal yang sederhana. Ya nanti saya materinya ini, lagunya nanti ini. Mereka tuh langsung bisa tahu, oke ini. Sistemnya tuh udah bagus banget gitu. Nah buat saya datang dan melayani di GMS itu saya ngerasa lengkap. Beneran lengkap. Gak perlu ada kekhawatiran, gak perlu ada kebingungan, pokoknya lengkap. Tadi pagi pun saya masih stay di Bukit Doa, saudaraku. Terakhir saya diinformasikan sama sekretaris pastor, bahwa ya Pak, pokoknya hari Minggu dijemput jam 6. Tim hospitality-nya yang jemput saya, 5:30 udah standby. Wah, luar biasa loh saudaraku ya. Saudara bisa ngerasain gak? Maksudnya begini ya. Ayat ini aja kalau dipraktekkan ke dalam hidup itu bahagianya luar biasa loh saudara. Bener gak? Saudara bisa ngerasain kan? Kalau saudara apa-apa sudah lengkap itu menyenangkan toh saudara. Betul kan? Bukankah itu yang kita rindukan? Betul gak saudara? Di dalam keluarga kita lengkap. Masih ada papa, mama ya kan? Kalau kita baru menikah saudaraku kita ngerasakan aduh lengkap ya kalau misalnya Tuhan karuniai kita anak gitu kan. Wow itu rasanya bahagia banget gitu saudaraku. Dan bukan hanya itu saudaraku di sini dibilang apa? Dan tersedia artinya apa saudaraku? Gak akan kekurangan. Saudaraku 3 hal ini nih saya yakin kita pasti merindukannya. Dan 3 hal inilah juga yang juga Tuhan rindukan untuk berikan kepada kita di momen Paskah ini saudaraku. Nah tinggal begini, apa yang mestinya kita pelajari, apa yang mestinya kita persiapkan di momen kemenangan kita ya, sepanjang minggu ini. Perhatikan saudara. Di situ dikatakan, kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah. Ya di dalam bahasa Inggrisnya, you have to be ready for Passover. Nah kata ready ternyata pada waktu itu di dalam budayanya adalah mereka harus siapkan 4 hal. Di situ saudara bisa lihat, saya tulis pakai bahasa Inggris ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan roasted lamb. Terus di situ dibilang apa? Unleavened bread, ya kan? Jadi roti tak beragi, saudaraku, ya. Terus kemudian apa? 1 mangkok atau 1 cawan air salt water gitu ya. Sama istilahnya bukan sayur-sayuran tapi kayak rempah-rempah ya begitu ya, rempah-rempah. Terus kemudian wine ya, ada anggur dan ada air saudaraku. Nah ternyata keempat hal ini
itu ternyata punya makna. Saya tuh waktu itu saya lagi mikir, kenapa ya Tuhan suruh nginget-nginget gitu loh. Ya, momen Passover atau momen Paskah itu tuh 4 benda ini mesti ada gitu saudaraku. Dan 4 benda ini tuh ternyata mewakili persiapan-persiapan yang harus kita lakukan saudaraku. Ya, bukan hanya untuk Paskah saja, tapi sebenarnya inilah mentalitas yang harusnya kita punya saudaraku. Kalau kita tuh mau benar-benar ngalamin yang namanya besar, lengkap, dan tersedia saudaraku. Nah, mari kita lihat saudaraku. Next slide please. Saudara, pada waktu dikatakan soal lamb, anak domba Paskah. Di dalam New Living Translation Notes di situ dikatakan blood of sacrificial lamb. Jadi domba yang dikorbankan itu lambang tentang covenant-nya Tuhan, lambang tentang perjanjiannya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berjanji, Tuhan ambil komitmen, bicara soal komitmen. Nah, gimana cara kita mempraktekkan komitmen ini? Di sini ada kata kuncinya, pengorbanan. Banyak orang saudaraku ngelewatin Paskah cuma sekedar perayaan. Saya mau ingetin sama Bapak Ibu, seminggu ini jangan cuma sekedar menantikan perayaan Paskah, jangan. Tapi biarkan Bapak Ibu tuh belajar satu hal, yaitu apa? Belajar punya sikap hati, rela berkorban. Bapak Ibu, dunia ini sedang terpuruk ya dalam segala nafsunya, saudaraku. Nah, di balik itu saudaraku, mereka tuh selalu berpikir pengorbanan udah gak relevan lagi hari-hari ini kayaknya. Tapi buat Tuhan, saudara, pengorbanan itu masih sangat relevan. Saudara. Kalau gak ada pengorbanan, Bapak Ibu gak akan pernah ngerasakan yang namanya kasih. Saudaraku. Bapak Ibu mau di dalam rumah tangga ngalamin kebesaran, ngalamin kelengkapan dan ketersediaan yang seperti tadi disampaikan. Belajar punya sikap hati, rela berkorban. Suami mau gak rela berkorban buat istrinya? Istri mau gak rela berkorban buat suaminya? Saya sampai dengan hari ini, kami masih terus berusaha untuk mempraktekkan ini, saudaraku. Berusaha. Saya kadang-kadang sebulan sekali saya harus traveling keluar kota. Kadang-kadang flightnya tuh mulainya jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Kalau flight jam 5 pagi berarti harus ada di bandara jam 4. Dulu waktu zamannya COVID itu mesti 2 jam sebelumnya karena antriannya panjang, mesti verifikasi. Dan saudara berarti harus bangun lebih awal lagi. Nah, kami tuh udah punya kesepakatan sejak kami menikah. Untuk apa? Kami terus membangun prinsip rela berkorban ini. Ya istri saya tetap bangun pagi-pagi dan kami berangkat pagi-pagi jam 3 pagi itu ke bandara. Saya yang nyetir ke bandara, di perjalanan kami masih bisa ngobrol setengah jam sampai 1 jam. Terus kemudian istri saya pulang, nyupir balik mobilnya, saudaraku pulang, saudaraku. Saudara, itu masih kami lakukan. Bahkan ketika pulang pun sampainya mungkin bisa malam. Ya istri saya tetap berjuang untuk bisa jemput seperti itu. Padahal mungkin secara waktu akan jauh lebih nyaman kalau udah tinggal pulang naik taksi aja gitu kan. Enggak saudaraku. Kenapa? Karena di perjalanan masih bisa ngobrol. Saudaraku buat dia ngobrol, menyediakan waktu buat ngobrol adalah sebuah pengorbanan. Nah hari ini saudara masih kasih waktu gak buat dengerin orang? Masih waktu gak buat dengerin papa dan mamamu? Masih punya waktu gak buat dengerin anak-anakmu? Masih punya waktu gak buat dengerin pasanganmu hari ini saudaraku? Saudaraku tahun ini Paskah ayo belajar praktek di dalam hidup kita untuk apa? Rela berkorban. Pengorbanan yang paling dahsyat yang kita bisa berikan kepada orang lain yaitu apa? Bukan duit kita. Tapi waktu kita, telinga kita. Ayo dengerin. Ya. Ngobrol itu adalah bagian yang sangat penting loh saudaraku. Untuk kita bisa berkomunikasi satu sama lain saudaraku. Saya beberapa waktu yang lalu saudaraku saya nonton di salah satu tayangan TED saudaraku ya. Dia melakukan penelitian kenapa banyak orang itu bisa bertahan usianya sampai 90 tahun saudaraku. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bukan karena pola makan yang sehat, bukan karena rajin olahraga. Tapi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa apa? Bahwa di masa-masa usia 60 ke atas saudaraku, dia harus tetap punya teman ngobrol. Harus punya teman ngobrol. Kalau saudara hari ini hobinya gak doyan ngobrol saudaraku. Ya saudara lanjutin kalimat berikutnya. Saudara pasti mau umur panjang kan. Saya bilang sama istri saya,
nanti ya masa-masa tua kita ya, kita harus kumpulin lebih banyak orang lagi supaya kita bisa ngobrol. Nah terus istri saya bilang, masalahnya gini, kalau kita hanya berteman sama yang selevel aja usianya, kita cuma nungguin siapa mati duluan nanti, dia bilang. Saya pikir-pikir benar juga ya kan. Terus idenya apa? Kita harus coba berteman dengan generasi yang sebelumnya. Yang lebih muda dari kita 20 tahun. Wah ide bagus saya bilang. Akhirnya apa? Saya coba untuk tetap membina pasangan-pasangan yang lebih muda. Ya, kami berusaha saudaraku untuk tetap punya anak binaan saudaraku yang selisih usianya 20 tahun lebih muda. Kalau nanti yang selevel kami udah berguguran saudaraku, paling enggak kami masih punya teman ngobrol sama yang lebih muda saudaraku. Nah saya nggak tahu om dan tante hari ini punya teman nggak yang selisihnya 20 tahun lebih muda di bawahnya. Ya, mungkin yang lebih muda bilang, masa temenan sama yang lebih tua kayaknya. Enggak dong, kita melayani dong ke atas ya kan. Tapi bener loh saudara, saya waktu dengerin itu ya, saya pikir masuk akal loh beneran. Ya, kalau enggak kita nanti di masa tua ya udah habis semua, kita nggak punya siapa-siapa. Nggak punya teman ngobrol siapa-siapa. Terus saya lihat mami saya tuh umur 72 tahun ini saudara. Nah dia masih punya temen, ya masih punya temen ngobrol yang seusia sama anaknya, seusia saya. Jadi teman-teman kami itu dekat banget sama mami saya. Mami saya itu berhubungan sangat dekat sekali di Instagram sama teman-teman saya saudaraku. Bisa saling kasih komen apa gitu kan. Kalau ketemu tante, gimana tante kabarnya? Wah pokoknya seneng gitu. Saya tanya, mami temenan sama temanku ini? Iya dia yang nge-add kok katanya gitu. Terus gimana ngobrolnya asik? Asik kata gitu. Wah mami seneng deh ngobrol sama itu. Anak-anak muda sekarang lucu-lucu ya, keren-keren ya. Oh cara berpikirnya begini ya. Akhirnya apa? Mami tuh sekarang umur 72 masih sehat saudaraku. Terakhir mami bilang, mami barusan pulang dari Bandung. Oh ya mami nyetir sendiri loh katanya. Oh ya katanya. Aman kata gitu. Tenang aja pokoknya kecepatan aman deh pokoknya. Berapa lama? Ya pokoknya Bandung Jakarta 2 jam lah. Hah saya bilang. Mami kecepatan berapa? Udah kecepatan kasih karunia katanya gitu. Saya baru tahu ada kecepatan jenis ini saudara. Tapi yang saya lihat gitu loh saudaraku. Mami tuh masih mau dengerin orang yang lebih muda dan orang yang lebih muda juga masih mau dengerin mami. Wow, itu hal yang luar biasa loh saudara. Coba lihat pelayanan Yesus selama hidup. Tahu pelayanan Yesus ngapain? Dengerin orang. Bukan cuma sekedar khotbah, bukan cuma sekedar ngajak. Dia datang ke jemaat, dia datang ke orang-orang yang membutuhkan dan dia dengerin. Dan dia lihat, itu loh pengorbanan. Kemarin waktu di BDI, kami ketemu dengan sahabat kami yang tinggalnya di Pare, saudaraku. Dia ini lagi habis-habisan, saudaraku. Waktu pandemi kemarin, aduh bisnisnya hancur habis, saudaraku. Dia tuh bisnisnya money changer, saudaraku. Dan dia sangat terkenal sekali bisnisnya dia itu ya, dia ada di beberapa kota-kota kecil di Jawa Timur itu. Untuk apa saudaraku? Untuk ngumpulin pendanaan untuk para TKI saudaraku, tenaga kerja Indonesia. Jadi dia sering bantuin para TKI itu untuk tuker falas gitu loh saudaraku. Nah waktu selama pandemi kemarin kan semua stop. Ya kan gak ada yang terbang, gak ada yang pergi, gak ada yang masuk gitu kan saudara. Dan akhirnya bisnisnya dia kolaps saudaraku. Bisnisnya dia kolaps, sudah lagi di tengah-tengah kolaps gitu saudaraku. Dia diperiksa pajak, ternyata dia punya kesalahan pencatatan pajak dari tahun 2018. Dan akhirnya dia kena saudaraku, dia harus masuk dalam pengadilan pajak dan dia dikenain sanksi kurang lebih 3 miliar saudaraku. Wah habis-habisan saudaraku, punya rumah 5 habis, punya mobil 5 habis, pokoknya semuanya habis. Dan dia lagi nunggu saudaraku rumahnya dia yang dia tinggalin sekarang ini saudaraku untuk disita lagi sama bank. Saudaraku waktu saya dengar kisah dia saudaraku, kejadian yang dia alami saudaraku di tahun 2020 itu. Saya sama istri bilang kalau kita selalu punya kesempatan untuk ke Jawa Timur, mampir ke tempat dia doain dia. Tahun 2020 saya berangkat waktu itu ke Jawa Timur, ada undangan pelayanan dari Pastor Yusuf juga. Saya sempatkan tambah 1-2 hari lagi saya pergi ke Pare. Saya kunjungin dia, saya doain dia. Tahun 2021 punya lagi kesempatan saya kunjungin lagi dia. Tahun 2022 kemarin waktu punya kesempatan lagi ke Jawa Timur saya kunjungin lagi dia. Saudara datang ke Pare itu setengah mati loh saudaraku. Beneran saudara. Kenapa? Tolnya gak nyampe sana gitu loh saudara. Ya.
Belusuk-belusuk masuk ke dalam gitu. Tapi ya karena saya tuh ngerasa punya utang budi sama kota ini. Kenapa? Karena anak saya pernah les bahasa Inggris di kampung Inggris. Dan akhirnya Inggrisnya anak saya jadi bagus gara-gara kampung Inggris itu, saudaraku. Nah, jadi akhirnya udah saya datang ke sana, saudaraku. Dan kemarin ketemu lagi sama dia di BDI, saudaraku. Ketemu lagi dan dia peluk saya, dia nangis, saudaraku. Dia bilang, Pak Arman terima kasih ya. Selama saya ngalamin masa-masa sukar, Bapak selalu ambil keputusan untuk datang jenguk kami. Terus habis itu saya cuma bilang gini, Pak silahkan cerita apa yang terjadi 1 tahun terakhir ini. Saya nggak mau ngomong apa-apa, saya cuma mau dengerin Bapak. Dia cerita 1,5 jam sama istrinya. Saudara, saya diberkati. Serius, saya diberkati. Saudara, pengorbanan selalu menghasilkan kemuliaan. Pengorbanan selalu menghasilkan sukacita. Saudara mau ngalamin sukacita yang besar? Mau ngerasain hidupmu lengkap? Belajar rela berkorban buat orang lain. Amin saudaraku. Saya tuh selalu ingat setiap kali bahas soal rela berkorban. Saya selalu ingat cerita martabak saudaraku. Kenapa martabak? Ya, ini kalau siang-siang enak ngomongin makanan memang ya saudara ya. Jadi waktu itu saudaraku. Istriku tuh hamil saudaraku. Ini udah sekian belas tahun yang lalu ya saudara ya. 20 tahun yang lalu tepatnya. Nah biasa kan kalau istri itu udah hamil gitu ya saudara ya. Pasti ada keinginan-keinginan khusus. Apa istilahnya? Ngidam, betul ya. Nah saya tuh waktu itu masih ngajar saudaraku di salah satu kampus di Depok saudaraku. Nah saya tuh ngajar selesai kelas saya tuh 9:30 malam saudara. Selesai ngajar 9:30 malam dan dari kampus itu pulang ke rumah saya tuh 1 jam saudara. 1 jam. Terus istri saya tuh telepon saya. Yang, aku kok pengen martabak ya. Martabak apa? Dua-duanya. Martabak manis. Kalau di sini apa? Terang bulan ya istilahnya ya. Martabak manis sama martabak telur, martabak asin itu. Oh ya sudah, aku cari. Nah saya nggak ngerti ya, saya doang yang ngalamin apa saudara juga ikut pernah ngalamin ya. Kadang-kadang gini loh, kalau kita mau nyari sesuatu malah nggak ketemu. Saudara. Sering nggak ngalamin gitu ya? Oh ternyata bukan saya doang ya. Pas saya mau nyari, aneh loh, padahal kan martabak banyak ya di jalan kan. Saya keliling nyari martabak, nggak ketemu tau nggak saudaraku. Loh biasa di sini nggak ada, biasa di sini nggak ada, nggak pernah ketemu. Akhirnya saya nggak pulang-pulang tau nggak saudara. Keliling nyari martabak itu saudaraku, nggak ketemu-ketemu. Saya udah lemes banget tau nggak. Udah hampir 2 jam saudaraku saya di jalan, nggak ketemu tuh martabak saudaraku. Saya pikir waduh, saya kok rasanya mengecewakan istri ya gitu ya. Sedih gitu loh rasanya kok suami nggak bisa apa memenuhi kebutuhan istrinya gitu loh, ya kan. Ya udahlah saya mesti nyerah lah gitu kan. Terus istri saya nelfon, itu kira-kira jam berapa? 11:30 malam. Hani kamu di mana? Kok nggak pulang-pulang? Aku nyari martabak, Hani nggak ketemu. Ya sudahlah nggak apa-apa lah, aku udah capek, udah ngantuk gitu. Ya sudah ya maaf ya Hani, aku nggak ketemu martabaknya. Posisi aku udah deket rumah sih nggak ketemu. Ya udah begitu tutup telepon, saya lagi jalan nih saudaraku. Di seberang jalan saya lihat ada tukang martabak saudaraku. Wah saya lihat masih buka saudaraku. Saya cepet cari U-turn saudara. Nah waktu U-turn sampai depan martabaknya tutup. Lampunya wis dipateni saudaraku, tapi orangnya masih di situ gitu loh. Ya udah terus saya turun, saya bilang mas tolong mas. Kenapa pak? Tolong mas, buatin saya dong mas. 1 martabak telur, 1 martabak manis. Aduh pak, saya udah capek pak, pengen pulang, saya bilang gitu. Tapi masih ada kan, barangnya masih ada. Masih sih, tapi saya udah capek mas, katanya gitu. Pak tolong, ini buat istri saya. Terus dia nengok, kenapa istri bapak? Hamil. Oh ya sudah kalau itu saya buatin. Terus saya tanya, pak, kenapa waktu saya ngomong soal istri saya, kok bapak malah buatin? Saya juga tak punya istri yang lagi begitu juga pak, katanya gitu. Oh jadi ikut merasakan, iya. Ya sudah, akhirnya tak lebihin tuh saudaraku duitnya, ya kan. Mas makasih ya. Ya makasih ya. Semoga istrinya ngidamnya aman gitu. Makasih mas, saya pulang sampai rumah jam 12. Terus saya tuh udah capek banget gitu. Saya senang pulang. Hani aku ketemu martabak. Ayo makan. Terus istri saya bilang, sana kamu mandi dulu sana. Ya biar aku buka martabaknya. Gak apa-apa, udah aku gak mau mandi, aku mau lihat kamu makan martabak. Aku pengen lihat kamu makan martabak. Ya. Tahu gak apa yang dia lakukan? Dia buka martabaknya, terus dia cium. Udah yuk kita tidur. Hah? Maksud kamu? Saya tanya. Loh kan aku bilang aku pengen martabak, aku gak bilang aku pengen makan loh.
Aku pengen martabak, aku pengen cium baunya doang. Saudara, hari itu saya rodok lemes sih saudaraku, beneran saudaraku. Tapi besok paginya dia bangun pagi itu dia cium saya dan dia bilang, Hani terima kasih, aku tahu kamu berkorban untuk cariin martabak itu. Serius, aku kalau suruh makan enak, aku cuma pengen cium baunya doang. Saudaraku, kadang-kadang pengorbanan ya kayak gitu itu saudara. Kadang-kadang kayaknya nggak layak gitu ya saudara ya. Ya tapi itu, loh Yesus juga melakukan itu toh sama kita. Kita apa layak saudaraku? Enggak, tapi dia mau mati di kayu salib buat kita loh saudara. Lah itu pengorbanan saudara. Saudaraku, pengorbanan yang sederhana pasti menghasilkan sukacita, benar gak saudara? Lalu saya cerita martabak gini aja saudara bisa ketawa saudaraku. Ya kan itu cuma pengorbanan sederhana loh saudara. Ayo saudaraku, jangan pernah takut untuk rela berkorban buat keluargamu, saudara. Amin, saudara. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, next please. Di situ dibilang roti yang tak beragi, saudara. Ya kan? Di sini dikatakan ya di dalam di dalam firman Tuhan dikatakan itu roti penderitaan. Kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ketiga. Dikatakan roti penderitaan, saudara. Waduh, dengar katanya aja udah gak enak ya saudara ya. Terus kemudian di situ ada satu mangkok air garam ya kan. Dengan rempah-rempah pahitnya. Itu gambaran tentang tetesan air mata waktu bangsa Israel ada di dalam penjajahan Mesir. Dan waktu mereka menyeberangi Laut Merah itu saudara. Saudara, waktu saya ketemu ini saya menemukan dua kata yaitu apa? Kesulitan dan air mata. Saudara, ini namanya keluarga, pasti ada kesulitan. Enggak ada yang namanya keluarga sempurna, saudara. Lu dalam hidup ini enggak semuanya berjalan dengan sempurna. Saya dikasih tahu ibadah 2 ini juga banyak mahasiswa. Berapa banyak Anda masih mahasiswa di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Nah, saya ngerti kok kerasan jadi mahasiswa lah, saya juga dosen ya kan. Saya ngerti perasaan mereka gitu kan ketika datang ke dosen pembimbingnya angker gitu ya. Salah melulu, suruh balik lagi. Saya ngerti gitu. Tapi gini loh saudaraku, di dalam hidup kita tuh pasti akan selalu ada kesulitan. Gak ada yang namanya tuh, kita tuh bebas dari kesulitan, bebas dari masalah, gak ada gitu loh. Dan kita pasti di dalam perjuangan hidup kita pasti ada tetesan air mata. Saya tadi barusan beberapa menit sebelum kita ibadah itu saya sempat ketemu dengan sahabat kami saudaraku yang sekarang ada di Surabaya saudaraku. Mereka lagi mempersiapkan anak pertama mereka, saudara. Tiba-tiba terlintas di kepala kami itu begini. Ngedidik anak memang gak mudah. Gak mudah. Beliau tadinya, saudaraku, ngerasa, aduh punya anak tuh kok ribet ya. Kenapa? Karena ngelihat anaknya orang lain. Ini makan susah, diajak ini susah, itu susah. Sampai akhirnya dia mulai berpikir, aduh punya anak kok rasanya ribet ya gitu. Boleh gak sih nikah gak usah punya anak aja. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan hidup dia. Tuhan nyatakan sesuatu di dalam hidupnya dia. Dan saya ngerasain gitu, memang punya anak memang berat. Saudaraku. Istri saya selalu bilang, saudaraku, mendidik anak itu pasti ngeluarin air mata. Cuma tinggal masalahnya gini, Anda mau keluarin air mata sekarang atau nanti? Dalam hidup ini pasti ada tetesan air mata. Gak ada yang namanya tidak ada tetesan air mata. Betul gak saudara? Ini bicara soal apa? Belajar menyerahkan. Belajar punya penyerahan diri saudaraku. Kenapa banyak orang hari ini susah penyerahan diri? Mau tahu alasannya kenapa? Karena punya ekspektasinya ketinggian. Yang bikin kita hari ini penuh dengan kekecewaan. Yang bikin kita hari ini sulit hidup di dalam penyerahan yang kuat sama Tuhan. Karena kita punya ekspektasi yang berlebihan. Dan ekspektasi itu adalah ekspektasi pribadi kita dan nafsu kita. Bukan karena harapan. Apa beda ekspektasi sama harapan? Ekspektasi itu dasarnya asumsi. Tapi harapan dasarnya itu percaya. Itu bedanya. Saudara boleh gak sih punya ekspektasi? Boleh. Boleh-boleh aja. Tapi saudaraku, kalau saudara semua hidup saudara, semuanya pakai ekspektasi hidupmu. Makanya lihat, saudara gak akan pernah lihat harapan Tuhan dalam dirimu. Saudara. Ayo belajar serahkan hidupmu baik Tuhan. Gimana caranya belajar nyerahin hidupmu sama Tuhan?
Setiap keinginan-keinginan kita, ayo kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tuh bela kok hidup kita kok. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan kok. Yang bikin kita hari ini gak ngalamin keterobosan apa-apa. Tahu gak kenapa? Karena kita menempatkan keinginan lebih dari sekedar kebutuhan. Yang sebenarnya itu cukup buat kita. Makanya Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang membuat kita hari ini sulit melakukan penyerahan hidup adalah kita gak pernah belajar rasa cukup. Saudara. Apalagi kita sekarang hidup di dunia yang model begini, dikit-dikit bisa lihat media sosial, isinya semua tentang flexing. Dan akhirnya apa? Saudara mikir, kok bagus ya bajunya, kok bagus ya sepatunya, kok bagus ya tasnya ya. Awalnya mulai kok bagus ya, lama-lama pengen ya. Akhirnya semua dikorbanin saudaraku. Kok bisa ya investasi kayak gitu cepet banget ya dapet duitnya ya. Akhirnya apa? Uang sekolah buat anaknya dikorbankan untuk investasi, investasi ini bodong. Saudara. Akhirnya apa? Kecewa sama Tuhan. Padahal dia sendiri yang udah dikasih tahu sama firman Tuhan. Dia gak mau taat saudaraku. Kenapa kita sulit melakukan penyerahan? Karena punya ekspektasi berlebihan. Ayo saudara tahan. Belajar lihat. Di luar sana masih ada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan saudara. Jangan semua-muanya kita mikir, oh hidupku susah. Di luar sana masih ada yang jauh lebih susah, saudara. Saya kalau dibilang di sini ya, roti penderitaan. Saya ingat banget kalau bicara soal roti penderitaan. Waktu saya sama istri lagi pelayanan saudaraku di NTT, saudaraku. Di pulau namanya Pulau Lembata, saudaraku. Lembata itu salah satu salah satu daerah termiskin di Indonesia. Kami tahun lalu ya kita pergi ya. 2 tahun lalu kami pergi. Kami ngelayani di Pulau Lembata itu saudaraku. Miskin banget saudaraku tempatnya. Di sana saya ketemu betul yang namanya roti penderitaan. Cuma orang sana mereka bilangnya roti dorong. Kenapa dibilang roti dorong? Karena untuk bisa makan roti itu sampai ketelan mesti didorong sama air. Baru ketelan saudaraku. Makanya jenengnya roti dorong saudaraku. Ya, karena gak bisa dimakan saudaraku kecuali dibarengi sama air saudaraku. Sekarang saya baru ngerti, oh itu namanya roti penderitaan saudaraku. Perlu didorong by air saudaraku. Loh saudaraku kadang-kadang kita bisa ngalamin kesusahan, ya sudah nikmatin, belajar ngucap syukur gitu loh maksudnya. Penyerahan tuh artinya apa? Ayo belajar ngucap syukur dengan apa yang ada sama hidup kita. Loh kalau hari ini hidup kita, ya mobilnya masih bannya 4, ngucap syukur daripada bannya 3. Ya kan, kalau di Jakarta ada bajai namanya, saudaraku, bannya 3. Saudara, ayo belajar ngucap syukur. Kalau saudara hari ini mobilnya setirnya setir lurus, alias masih naik motor, ya belajar ngucap syukur dengan motormu. Gitu loh saudara. Itu yang namanya penyerahan gitu loh. Ayo saudara, latih hidupmu saudaraku. Di momen Prapaskah ini untuk apa? Bukan mematikan semua keinginan ya, tapi paling enggak gini, ayo cek kembali keinginanmu tuh genah apa enggak gitu loh. Cek gitu loh. Jangan-jangan yang kita ingini itu tuh benar-benar untuk memuaskan nafsu kita. Ya jelas Tuhan gak izinin dong. Ayo saudara. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia penyedia yang terbaik buat hidupmu. Kita gak mungkin kekurangan, percayalah saudara. Tapi Tuhan cuma minta, kamu mau gak serahin hatimu buat aku kata Tuhan. Itu di situ poin. Hal yang terakhir saudara. 4 cawan. Ada anggur, ada air saudaraku. Nah 4 cawan anggur ini saudaraku, kalau saudara baca di Keluaran 6 ayat 6 dan 7 nanti saudara baca ya. Ini berbicara tentang 4 janji Tuhan. Di momen Prapaskah ini bukan cuma semuanya bicara soal penderitaan, bukan. Tapi ini adalah momen supaya saudara ingat lagi janji Tuhan sama hidupmu saudaraku. Apa toh janji Tuhan sama hidup kita? Kita lihat di sini. Dikatakan saudaraku di dalam ayat yang ke-6 saudaraku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Di situ ditulis makanya I will deliver you. Terus kemudian yang kedua di situ. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. I will redeem you. Ayat yang ke-7,
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. I will take you as my people. Makanya saudara di kitab 1 Petrus dikatakan begini saudara. Umat kepunyaan Allah sendiri. God special people. Saudara tahu arti spesial apa saudara? Ada yang tahu apa arti spesial? Arti spesial pakai telur saudara. Nasi goreng spesial pakai telur, ya kan? Martabak spesial, telurnya nambah, ya toh saudara. Spesial itu tuh pasti ada tambahannya. Sama kita dibilang I will take you as my people. Artinya ada hal berlebih yang Tuhan pasti siapkan sama hidup kita. Tuhan gak siapin kekurangan kok sama hidup kita. Tapi ada satu, syaratnya apa? Saudara mesti ngerti bahwa hidup saudara ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terus menerus 24/7. Nah saudara sadar gak ada perlindungan Tuhan yang sempurna? Gimana caranya kita bisa ngalamin perlindungan Tuhan yang sempurna? Gak ada lagi cara lain kecuali lahir baru. Kalau saudara gak pernah lahir baru, gak pernah ngerti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara gak akan pernah ngerasakan perlindungan ini atas hidupmu dan keluargamu. Ini bukan sekedar bicara berkat jasmani, tapi ini bicara tentang apa? Berkat rohani di dalam hidupmu. Saudara. Ada perlindungan. Hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan selama-lamanya, saudara. Terus gimana praktekin soal perlindungan? Saudara, di rumah kita, apakah kita menciptakan? Apakah di dalam keluarga kita bangun yang namanya rasa aman, kasih tak bersyarat? Perlindungan bicara apa kalau dalam rumah tangga kita? Penerimaan tanpa syarat. Saudara, hari ini siapapun pasti butuh yang namanya penerimaan tanpa syarat, saudaraku. Diterima. Betul kita pernah salah, betul kita pernah bikin keputusan yang bodoh. Tapi penerimaan tetap semua orang membutuhkannya. Masalahnya sekarang gini, saudara masih punya ruang gak penerimaan buat papamu kalau papamu bikin salah lagi? Kau masih punya ruang gak penerimaan buat mamamu kalau mamamu bikin kesalahan lagi? Kamu masih punya ruang gak buat anak-anakmu kalau anak-anakmu bikin kesalahan lagi? Perlindungan hanya bisa dirasakan lewat pengampunan. Makanya Paskah selalu identik dengan apa? Pengampunan Yesus buat kita. Saudara masih praktek gak saling memaafkan? Nggak kebetulan loh saudaraku, kita khotbahin Paskah ini di bulan Ramadan. Di bulan dimana sahabat kita yang muslim, mereka sedang berjuang untuk melepaskan mohon maaf lahir dan batin. Buat saya, itu sangat alkitabiah loh. Sangat alkitabiah. Cuma masalahnya gini, maafnya jangan cuma 1 bulan. Alkitab bilang standar maaf itu 7 kali 70 kali. Prinsipnya adalah apa? 490 kali maaf dalam sehari untuk 1 jenis kesalahan. Artinya tiap 3 menit sekali bikin kesalahan mesti dimaafin. Itu dengan kesalahan yang sama. Artinya apa saudaraku? Tiap hari kita ada ruang gak maaf. Saya tahu papa mama kita pernah ngecewain kita, tapi kita kasih ruang gak maaf buat mereka. Lah, Yesus aja ngampunin kok. Apa haknya kita gak ngampunin? Kalau kita bilang, aduh Tuhan kamu gak ngerasain punya papa model gini. Aduh Tuhan kamu gak ngerasain punya mama model. Loh, Tuhan sendiri dikecewakan kok. Tuhan sendiri aja ditolak sama murid-muridnya. Tuhan sendiri aja gak dianggap. Gak diakui, bahkan dikhianati. Tapi Tuhan bilang apa? Maaf. Diampunin itu saudaraku. Saudara pengampunan tuh dahsyat banget saudaraku, serius. Kalau di rumah saudara udah gak ada lagi yang namanya pengampunan, saudara gak akan pernah ngalamin yang namanya kemenangan. Serius. Jangan bilang saudara punya segala-galanya tapi saudara gak pernah punya ruang maaf. Gak mungkin saudaraku, saudara bisa ngalamin damai sejahtera di rumahmu. Saya selalu ingat saudaraku, janji nikah yang istri saya ucapkan saudaraku. 20 tahun yang lalu. Waktu kami nyebutin janji nikah, dia selalu ngomong begini. Aku berjanji untuk selalu memberikan kapasitas ruang maaf kepada kamu. Kapasitas ruang salah kepada kamu. Supaya aku bisa terus-menerus belajar untuk memaafkan kamu sama seperti Yesus sudah mengampuni aku. Saudara, saya suami yang gak sempurna. Saya banyak salah.
Saya pernah bikin keputusan yang bodoh sekali. Pernah. Saya pernah melakukan hal-hal yang gak sepatutnya saya lakukan kepada seorang istri. Pernah. Saya pernah keliru, saudara. Tapi saya lihat ada kapasitas ruang maaf. Kapasitas ruang maaf inilah yang memulihkan hidup kami, saudara. Saudara, di keluargamu masih ada kapasitas ruang salah? Ayo, hadirkan itu. Hadirkan kapasitas ruang salah. Berikan maaf buat papamu, berikan maaf buat mamamu. Berikan maaf buat anak-anakmu, berikan maaf buat suamimu, buat istrimu hari ini. Saudara, ini loh yang harusnya kita bangun, saudara, sebagai umat percaya. Itu arti Paskah yang sesungguhnya. Supaya minggu depan waktu saudara ibadah Paskah, saudara nangkep betul ini toh pengampunan Tuhan yang sejati. Praktek. Saudara. Saya gak tahu kenapa saudaraku di ibadah yang kedua ini saya mau sampein ini, saudara. Saya gak ngerti saudara udah dikecewain sama siapapun, sama beberapa orang, saya gak ngerti. Sama ketika kemarin kami konseling atau ngobrol sama bapak yang tadi kena masalah keuangan tadi itu, yang punya money changer tadi. Ketika dia lagi dalam keadaan terpuruk, saudaraku, dia hanya butuh uang sedikit aja, saudaraku, untuk dia bisa membeli sesuatu, saudaraku, untuk kebutuhannya dia. Kakaknya gak bisa tolong, teman-temannya gak bisa tolong, dan dia akhirnya jadi kecewa, saudara. Tapi kemarin dia bilang, akhirnya aku ketemu, bahwa aku harus beresin dan aku harus ketemu sama orang ini, dan aku mesti tanya. Dan ternyata orang-orang itu gak bisa ngasih karena memang orang-orang yang dia minta itu juga lagi ada di dalam masalah, saudara. Dan dia baru tahu. Dan akhirnya rekonsiliasi terjadi. Itu indah banget, saudara. Kapan terakhir saudara ngalamin rekonsiliasi? Kalau saudara udah lama gak pernah rekonsiliasi dengan keluargamu, lakukan segera. Saudara. Lakukan segera. Jangan berlama-lama di dalam kekecewaan. Jangan. Hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Nanti saudara dengerin ibadah 1 tadi. Saya banyak bahas soal kemenangan. Tapi siang hari ini di ibadah yang kedua ini, saya rindu saudara nangkep pesan ini. Belajarlah jadi orang yang rela berkorban. Belajar menyerahkan hakmu, saudaraku. Belajar gak punya ekspektasi yang berlebihan, saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku, bangun rasa aman, bangun perlindungan lewat apa? Penerimaan. Dengan cara apa? Pengampunan. Amin Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu terima pesan ini, ya, dan lakukan. Orang-orang yang melakukan firman, dia akan jauh lebih bersuka cita, saudaraku.